nama saya Enwar Malpaung. Saya KSBSI untuk menangani hubungan antar lembaga dan sosial diam. Ambil masukan-masukan dalam bentuk usulan-usulan yang terjadi kita sesuaikan dengan usulan-usulan kita ke depan rangka perbaikan implementasi ataupun perbaikan regulasi apabila ada, di mana kondisi K3 saat ini kan buruk bahwa terjadi banyak sekali kecelakaan kerja dalam setahun, itu hampir 200.000 orang mengalami kecelakaan kerja dan 5% sampai 20-25% itu fatal, ada yang meninggal, dan itu angkanya masih angka-angka yang resmi tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya hampir bisa 2 kali lipat sebenarnya kalau itu ditambah dengan pekerja-pekerja yang informal. Artinya ada banyak sekali kita kehilangan sumber daya, dan kalau dia jadi cacat tetap atau cacat sebagian, itu kita juga kekurangan sumber daya manusia. Negara dirugikan oleh itu, pengusaha juga dirugikan karena adanya kehilangan jam kerja, karena orang-orang yang seharusnya produktif tetap dibayar tapi dia tidak kerja karena dirawat di rumah sakit, dan itu seharusnya menjadi concern semua pihak termasuk pengusaha maupun pemerintah, di mana sebenarnya K3 itu adalah investasi, bukan merupakan kerugian. Kondisinya saat ini kita perlu mereview ulang tentang regulasi-regulasi yang ada terkait K3, di mana regulasi-regulasi yang ada saat ini sudah sangat tua. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 sebagai basis regulasi K3 di Indonesia, itu sanksinya hanya 100.000, itu sangat kecil. Itu salah satu contoh saja. Dan ada banyak sekali hal yang tidak detail. Padahal K3 itu butuh detail, hal-hal yang praktis, teknis. Nah, itu sama sekali tidak lagi bisa diadopsi. Dan ada banyak sekali konvensi ILO yang sekarang keluar merupakan sektoral, itu juga seharusnya perlu diadopsi di dalam Undang-Undang K3. Misal contoh Konvensi 176 terkait pertambangan dan konvensi terkait dengan maritim yang pemerintah mengadopsinya hanya setingkat peraturan menteri. Nah, itu implementasinya akan sulit di lapangan karena dia perlu ada satu ketegasan di dalam undang-undang. Nah, untuk itulah kita melihat bahwa ada hal strategis yang mau kita capai dalam rangka untuk tercapainya satu undang-undang K3 yang komprehensif, yang melindungi tenaga kerja, yang tersentral, tidak terbagi-bagi dalam pertanggungjawaban multisektor. Misalnya maritim sekarang itu pelaksanaan K3-nya di bawah Kementerian Perhubungan dan Maritim, dan K3 di sektor pertambangan misalnya di bawah Kementerian Minerba, dan ini akan mempersulit di dalam implementasi dialog sosial maupun implementasi normatif ketenaga kerjaannya. Misalnya kalau ada masalah, itu akan terjadi birokrasi yang panjang karena yang bertanggung jawab dan anggarannya ada itu Kementerian Tenaga Kerja. Nah, sementara sekarang dia masuk ke sektor yang lain. Undang-undang K3 yang ada itu tidak lagi dan itu perlu kita amandemen, dan amandemen itu harus melalui stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang kita lakukan saat ini sementara ini adalah berdialog dengan kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh lain, dan nanti tim
sekarang hari ini kita bentuk tim, dan tim ini akan juga mendrafting naskah akademis ya, naskah inventarisasi masalah DIM, dan nantinya akan kita dialogkan dengan pihak-pihak terkait yang terutama Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan kemudian akan kita dialogkan juga dengan Kemenaker, karena dia akan menjadi endemi, artinya dia akan ada seterusnya, dan itu harus kita adopsi di dalam Undang-Undang K3.